Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mata kuliah teori akuntansi yang berjudul laporan keuangan atau neraca. Sebelumnya perkenalkan saya Jam Husnul Yakin. Saya Syahwa Alia Syifa. Saya Nisrina Febriani. Saya Firdaus Damayanti. Yang pertama di sini akan dijelaskan jenis laporan keuangan. Laporan keuangan sebenarnya banyak, namun laporan keuangan utama menurut SAK hanya 3, yaitu yang pertama, daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Yang kedua, perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan laba rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas. Di sini dimuat sumber dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode. Ada 3 hal penting yang harus diingat dalam mengembangkan apakah suatu transaksi dapat dianggap sebagai elemen laporan keuangan atau tidak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep income dalam istilah tadi harus dianggap lebih luas daripada istilah income menurut akuntansi secara tradisional. Yang kedua, pengertian aset, liabilities, equity menyangkut pada jumlah kekayaan, klaim terhadap sumber-sumber tadi pada suatu waktu tertentu, per tanggal tertentu. Sedangkan pengertian revenues, expense, gains, dan loss menyangkut pengaruh transaksi, kejadian selama periode tertentu, atau dari satu tanggal ke tanggal yang lain. Yang ketiga, nilai aset, liabilities, equity dianggap berubah akibat pengaruh revenue, expense, gain, loss. Dengan demikian, laporan keuangan dianggap memiliki kaitan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya ada laporan neraca atau posisi keuangan, yaitu definisi. Neraca atau disebut juga posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu tanggal tertentu atau moment of time. Sering disebut bertanggal 31 Desember 2005. Posisi yang digambarkan sesudah tertentu yaitu posisi harta, utang, dan modal. Klasifikasi yang digambarkan ini memang timbul sebagai akibat dari konsep double entry accounting system yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akuntansi keuangan. Selanjutnya ada definisi komponen neraca. Definisi tentang komponen neraca harta, uang, dan modal akan kita bahas di bawah ini. Pertama, ada harta atau aset adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan baik yang berwujud maupun tidak terwujud dan digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan yang akan memberikan nilai ekonomis di masa mendatang. Yang kedua, menurut Munawir 2004, utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Dan terakhir, secara umum, pengertian modal dalam akuntansi adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk membangun atau memulai sebuah usaha. Jumlah dan bentuk setiap modal mungkin saja berbeda, tergantung pada jenis usaha yang dijalankannya. Ibaratnya sebuah kendaraan, maka modal bertindak sebagai bahan bakarnya. Selanjutnya ada penyajian neraca menurut standar akuntansi. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang lazim. Keuangan harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Untuk lebih dapat menggambarkan secara wajar, sifat dan perkembangan perubahan yang dialami perusahaan dari waktu ke waktu sangat dianjurkan agar perusahaan menyusun laporan keuangan komparatif setidaknya untuk tahun terakhir. Selanjutnya komponen-komponen neraca. Yang pertama aktiva. Ada aktiva lancar, investasi atau penyerahan, aktiva tetap, aktiva yang tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Yang kedua kewajiban. Yang pertama itu kewajiban lancar atau jangka pendek, yang kedua kewajiban jangka panjang, yang ketiga kewajiban lain-lain. Yang ketiga ada modal, yaitu ada modal saham, agio saham atau premi, dan laba yang ditahan. Kemudian di sini ada studi kasus laporan keuangan neraca. Berikut ini data-data keuangan PT Serikat untuk akhir tahun 2019 sebagai berikut. Kas 9 juta, mesin 25 juta, kendaraan 45 juta, surat berharga 10 juta, gedung 60 juta, tanah 100 juta, perlengkapan 12 juta, utang sewa 10 juta, hak cipta 4 juta, utang dividen 6 juta, akumulasi penyusutan gedung 5 juta, modal saham 150 juta, investasi jangka panjang 10 juta, piutang 8 juta, utang bunga 500.000, akumulasi penyusutan kendaraan 5 juta, agio saham 15 juta, persediaan 10 juta, akumulasi penyusutan mesin 1 juta, biaya dibayar di muka 2 juta 500, utang beban 2 juta, hak paten 3 juta 500, utang obligasi 90 juta 500.000, dan laba ditahan 4 juta. Kemudian di sini kita diminta untuk susun laporan neraca dengan bentuk skontro dan bentuk laporan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, di sini kita ada bentuk laporan.
ada PT Serikat, laporan neraca per 31 Desember 2019. Di sini ada aktiva. Aktiva ada aktiva lancar sama aktiva tidak lancar. Untuk aktiva lancar tersebut, di sini ada kas, surat berharga, piutang, peralatan, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Dari jumlah yang tadi, kita ada total aktiva lancarnya itu sekitar Rp51.500.000. Kemudian ada investasi jangka panjang 10 juta. Nah, kemudian di sini ada aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar itu ada dua. Yang pertama aktiva berwujud sama aktiva tidak berwujud. Untuk aktiva berwujud itu sendiri ada kendaraan, tanah, mesin, gudang, akumulasi kendaraan, akumulasi mesin, dan akumulasi gudang. Dengan total aktiva tidak berwujud yaitu 219 juta. Kemudian di sini ada aktiva tidak berwujud. Ada hak cipta sama hak paten. Untuk totalnya sendiri aktiva tidak berwujud itu Rp7.500.000. Nah, baru kita bisa menjumlahkan dari 51.500.000 ditambah 10 juta ditambah 219 juta ditambah 7.500.000 hasilnya 288 juta. Kemudian di sini ada pasifa. Untuk pasifa sendiri di sini ada kewajiban lancar sama ada kewajiban tidak lancar. Untuk kewajiban lancar di sini ada utang sewa, utang dividen, utang beban, dan utang bunga. Untuk total kewajiban lancar sekitar 18.500.000. Kemudian di sini ada kewajiban tidak lancar, yaitu ada diantaranya ada utang obligasi sekitar 90.500.000. Untuk total kewajiban tidak lancar yaitu 90.500.000. Kemudian di sini ada modal. Modal itu ada modal saham, agio saham, laba ditahan, totalnya itu sekitar 179 juta. Baru kita tambahkan dari total kewajiban lancar ditambah total kewajiban tidak lancar sama ditambah total modal. 18.500.000 ditambah 90.500.000 ditambah 179 juta. Jadi hasilnya 288 juta. Samakan antara total aktiva sama total pasifa. Nah, kemudian di sini ada bentuk T atau skontro ya. Sebenarnya itu sama aja, dari nominalnya sama aja, cuman bedanya itu dari cara pengerjaannya saja gitu. Di sini ada aktiva. Aktiva sama aja, ada aktiva lancar sama ada aktiva tidak lancar gitu. Ada aktiva lancar, contohnya tuh kayak kas, utang berharga, piutang, dan yang lain sebagainya. Totalnya itu 51.500.000 sama kayak yang tadi. Untuk investasi jangka panjangnya juga sama 10 juta. Untuk aktiva tidak lancar ada aktiva berwujud sama aktiva tidak berwujud. Jumlahnya itu untuk total semuanya, total aktiva ada 288 juta. Sama aja sama yang tadi ya. Terus ada pasifa juga. Pasifa juga ada kewajiban lancar sama ada kewajiban tidak lancar gitu. Ditambah sama modal, hasilnya jadi 288 juta juga. Jadi total pasifa sama total aktiva itu balance ya, harus balance gitu. Kalaupun misalnya enggak balance berarti ada salah di penulisan atau bahkan salah di perhitungan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari laporan keuangan neraca tersebut. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis yang digunakan untuk sebagai alat komunikasi dengan pihak yang berkepentingan seperti pihak manajemen, pemilik, kreditur, investor, penyalur, karyawan, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Laporan akuntansi ini juga merupakan sebagai alat tolak ukur perusahaan untuk menilai kondisi kesehatan perusahaan dengan melihat data keuangan atau aktivitas dalam perusahaan pada suatu periode tertentu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.